Nur Mukadam, wanita cantik ini harus kehilangan nyawa karena menolak pinangan seorang laki-laki. Ketika manusia normal berpikir untuk melanjutkan hidup, laki-laki ini malah berpikir untuk membunuh seseorang yang telah menolaknya. Mempunyai kehidupan yang berkecukupan tidak menjauhkan Nur Mukadam dari kekejaman manusia lainnya. Siapakah Nur Mukadam dan siapakah laki-laki yang dengan tega membunuh Nur yang menolak cintanya? Nur Mukadam lahir di Amman, Jordania pada 23 Oktober 1993. Ketika meninggal ia berusia 27 tahun. Ia merupakan putri seorang mantan duta besar Syaukat Mukadam. Ayah Nur merupakan mantan duta besar Pakistan yang sempat ditempatkan di Korea Selatan. Mempunyai jiwa artistik, Nur diketahui adalah seorang seniman dan pelukis komunitas. Oleh sahabat-sahabatnya, Nur dikenal sebagai pribadi yang sangat perhatian. Ia tidak pernah lupa mengirimkan kartu ucapan pada ulang tahun teman-temannya. Jiwa sosial Nur juga cukup tinggi. Nur sering memberi makan anjing dan kucing jalanan. Namun sayangnya pada tanggal 20 Juli 2021, Nur ditemukan dalam kondisi yang sangat mengenaskan dan sudah tidak bernyawa. Melalui penyelidikan polisi menemukan bahwa kekasih Nur yang bernama Zahir Jaffer adalah pelaku pembunuhan wanita malang itu. Zahir terlahir dari keluarga kaya raya dan berkuasa di Pakistan. Perusahaan keluarganya yang diketahui bernama AGCL adalah perusahaan yang bekerja di bidang proyek pembangunan. Dan tidak hanya itu, perusahaan keluarga Zahir ini adalah salah satu perusahaan yang mempunyai andil besar dalam memperkuat hubungan diplomatik Pakistan dengan seluruh dunia dengan menjadi penghubung antara perusahaan energi lokal dan multinasional. Dalam perusahaan tersebut, Zahir ditempatkan menjadi pimpinan brand strategi. Zahir Jaffer juga memberikan kuliah dan melakukan berbagai sesi terapi dan konseling kepada para mahasiswa dari institusi terkemuka di Pakistan. Ia juga ikut mendorong adanya gerakan kesadaran akan mental health di sekolah-sekolah terkemuka di Pakistan. Namun segala kegiatan Zahir tersebut semuanya segera terhenti karena di balik konseling dan sesi terapinya, Zahir diketahui adalah pecandu narkoba dan juga alkohol. Selanjutnya diketahui sejak memasuki usia dini, Zahir diketahui adalah seorang anak yang bermasalah dengan mentalnya. Ia mulai menunjukkan sikap yang sangat agresif dan kasar untuk hal-hal yang sepele. Oleh karena itu, keluarga Zahir mengirimnya ke psikiatri untuk mengatur perilakunya dan mulai melakukan sesi terapi di sebuah klinik terapi mental di Islamabad. Sekitar 2 atau 3 tahun sebelum kematian Nur, Zahir dan Nur memulai hubungan mereka. Mereka terlihat sangat serasi. Mereka sama-sama berpendidikan dan mempunyai circle pertemanan yang sama. Bahkan keluarga mereka berdua pun saling mengenal sebelum Nur dan Zahir memulai hubungan mereka. Namun seiring berjalannya waktu, Nur mulai menyadari bahwa Zahir mulai menunjukkan karakter agresif dan kasarnya. Bahkan Nur pun harus rela melepaskan burkanya karena kemauan Zahir. Lalu kejadian naas itu terjadi. Menurut Geonews, kala itu pada tanggal 18 Juli 2021, Zahir memesan taksi untuk pergi ke bandara keesokan harinya. Setelah itu Zahir menelpon Nur yang sedang berada di kediamannya di lingkungan Naval Anchorage Islamabad. Kemudian setelah itu pukul 9 malam, Nur kemudian meninggalkan rumahnya dan tiba di kediaman Zahir di sektor F7-4 1 jam kemudian. Sekitar pukul 11 malam, taksi pesanan Zahir telah tiba di depan kediamannya dan menunggu Zahir untuk mengantarkannya ke bandara. Lalu ketika memasuki tanggal 19 Juli dini hari, Zahir mengatakan pada supir taksi yang telah menunggunya bahwa ia membatalkan perjalanannya dan memberikan uang 1.000 rupiah Pakistan. Lalu sekitar pukul 02.15 dini hari tanggal 19 Juli, Zahir kembali menelpon taksi tersebut kembali dan meminta untuk diantarkan menuju bandara. Nur dan Zahir terlihat keluar bersama dari kediaman Zahir dengan Nur yang tanpa menggunakan alas kaki.
lalu mereka menaiki taksi tersebut. Namun di tengah perjalanan menurut sang supir taksi, Zahir meminta taksi untuk kembali mengantarkannya ke kediamannya. Hampir 24 jam kemudian, pada tanggal 20 Juli 2021, ayah Nur mengiriminya 3 SMS pada pukul 12.57 dini hari menanyakan di mana dia berada. Tetapi Nur tidak menjawab. Pada pukul 05.48 pagi, Ibu Nur juga mengirim pesan diikuti oleh telepon dari 2 teman keluarga. Akhirnya pada pukul 10.43 pagi, Nur mengirimkan pesan suara kepada ibunya yang rinciannya belum diungkap ke publik. Itu adalah pesan terakhirnya sebelum pembunuhan brutalnya. Setelah ia mengirim pesan, Zahir kemudian menelpon Ibu Nur dari teleponnya sendiri dan mengatakan kepada sang ibu bahwa Nur tidak ada di rumahnya. Pada saat inilah polisi meyakini bahwa Zahir telah menyita ponsel milik Nur. Menurut pengakuan para kaki tangan Zahir, sekitar saat inilah Nur mulai disiksa oleh Zahir. Karena telah disekap selama 2 hari, Nur mencoba melarikan diri dengan melompat dari balkon. Tetapi ia dikejar oleh Zahir dan para penjaga rumahnya. Melihat Nur yang mencoba melarikan diri darinya, Zahir kemudian memukuli Nur dengan brutal. Ia kemudian memukuli Nur dan setelah itu ia menembak Nur hingga meninggal dunia. Dan tak berhenti di situ, Zahir kemudian membunuh Nur. Setelah itu Zahir kemudian menelpon orang tuanya dan mengatakan kondisinya dengan Nur. Alih-alih menelpon polisi, orang tua Zahir menelpon staf terapi psikologis. Dan ketika para staf tersebut tiba di kediaman Zahir, Zahir malah memukuli salah satu staf itu hingga mendapatkan luka yang cukup parah. Anehnya tidak ada satupun dari ke-12 orang yang berada di kediaman Zahir melaporkan perbuatan biadab Zahir kepada polisi. Orang tua Nur yang panik menelpon polisi dan mengarahkan polisi kepada Zahir. Dan benar saja, di kediaman Zahir polisi menemukan Nur yang sudah tidak bernyawa. Setelah pembunuhan itu, Zahir ditangkap di lokasi kejahatan. 4 hari kemudian, orang tua dan pembantu rumah Zahir ditangkap karena dicurigai terlibat dalam kejahatan tersebut. Polisi juga masih menyelidiki peran para terapi psikologi yang berada di rumah Zahir pada saat kejadian. Polisi pun mendapatkan barang bukti yang diperoleh dari telepon Zahir yang menunjukkan bahwa ia pernah terlibat dalam kekerasan terhadap perempuan di masa lalu. Nama Zahir Jaffer ditempatkan pada Daftar Identifikasi Nasional Provinsi (PNIL) dan daftar kontrol keluar oleh pemerintah Pakistan untuk mencegahnya melarikan diri dari negara tersebut. Pada tanggal 15 Agustus 2021, polisi dapat mencocokkan sidik jari dan DNA yang mengkonfirmasi keterlibatan Zahir Jaffer dalam pembunuhan tersebut. Polisi mengidentifikasi bahwa pembunuhan itu direncanakan karena Zahir kemudian mengaku kepada polisi bahwa ia bermaksud membunuh Nur jika ia menolak untuk menerima lamaran pernikahannya. Pada tanggal 24 Februari 2022, sebuah sidang pengadilan di Islamabad memvonis Zahir Jaffer atas pembunuhan Nur Mukadam bersama dengan kaki tangannya. Putusan perkara kemudian diumumkan pada tanggal 24 Februari 2022 oleh Hakim Sidang Tambahan Atta Rabbani. Dalam putusan tersebut, Zahir Jaffer divonis hukuman mati karena pembunuhan, 25 tahun penjara karena pembunuhan. Sementara penjaganya Muhammad Iftikar dan tukang kebun Muhammad Jan dijatuhi hukuman 10 tahun penjara karena bersekongkol. Pengadilan menolak pembelaan yang diambil oleh pembela bahwa Zahir menderita gangguan mental dan meminta dibebaskan dengan alasan ini. Sementara pengadilan membebaskan orang tua Zahir dan karyawan terapis karena tidak menemukan bukti yang memberatkan mereka. Zahir meminta maaf kepada Syaukat, ayah Nur, dan memohon ampunannya. Zahir mengatakan bahwa ia takut jikalau ia dipenjara, para narapidana lain dan penjaga penjara akan memukulinya. Tentu rengekan itu tidak mempengaruhi putusan pengadilan. Sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Stay tune.